Bagi yang pengen nonton Tahu Deh Yang Pinter Jakarta tanggal 9 November, detik.com bagi-bagi 10 tiket gratis. Caranya gimana? Cukup klik link yang di bawah ini. Selamat datang di podcast di episode yang kedua bareng Amnesty International. Sekali lagi pembicaranya Mbak Rifana Laban. Kemarin kita udah ngebahas definisi HAM itu apa, dan ternyata gue nggak tahu kesimpulannya apa dan bagaimana cara kita sempat ngobrolin tentang gimana cara menyebarkan ini gitu, dan berangkatnya dari mana, dan ternyata bukan empati tapi ternyata emang kita harus hidup dan bernafas dengan ini gitu. Which is very hard to implement gitu. Dan kita sekarang mau ngebahas agendanya Amnesty International karena punya campaign 9 agenda: menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi para pembela HAM, menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan, memastikan akuntabilitas dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat di masa lalu, menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak, 6. menghormati HAM di Papua, 7. memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit, 8. menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan, dan 9. mengakhiri pelecehan, intimidasi, serangan, dan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Nah, yang pertama di pengen diadres adalah kenapa 9 ini? Kenapa 9 ini? Ya. Jadi mungkin aku jelasin dulu kenapa kita bikin bahkan agenda Ya. gitu. Jadi waktu itu sebetulnya dalam rangka itu kita sudah persiapkan dari mulai awal tahun dalam rangka menyambut kenyataan bahwa kita akan mengalami pergantian rezim. Dan untuk pemilu pada saat itu pergantian rezimnya itu sangat unik karena rezim legislatif dan eksekutif sama-sama berganti atau tidak berganti, pokoknya akan ada pemilu. Jadi waktu itu kami berusaha untuk melihat hal-hal apa saja yang sudah pernah kami kerjakan, terutama tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia selama periode kepresidenan 5 tahun kebelakang. Tapi nggak hanya terbatas oleh itu ya gitu. Nah, jadi kami memang 9 agenda HAM itu adalah distilasi dari pekerjaan Amnesty International yang sudah kita berusaha lobikan kepada pemerintah untuk mengusahakan agar terjadi perubahan yang signifikan. Yaitu titik berangkatnya. Nah, kemudian kami bikinlah itu 9 agenda HAM, dan waktu itu kami berikan kepada representasi kubu 1, kubu 2. Kami siarkan, kami berusaha untuk menyuarakan bahwa apakah nantinya Anda di legislatif ataukah Anda nanti terpilih di eksekutif, tolong pastikan bahwa 9 agenda HAM ini dimajukan karena selama 5 tahun kebelakang itu walaupun ada beberapa kemajuan, banyak hal yang masih harus diperbaiki. Untuk kalau ngeliat ini kayak pesimis ya gitu. Jangan begitu. Ya nggak, gue nggak gitu maksudnya. Ya lu gimana coba? Kayak menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Aduh. Menghormati HAM di Papua. Aduh, maksudnya kita tahu beritanya yang sekarang terjadi gitu. Menghormati melindungi hak dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkepercayaan ya, dengan RUU KUHP kemarin susah gitu. Kayaknya susah semua gitu maksudnya. Dan semuanya itu kan baik ya. Gue tuh selalu wonder loh, kalau memang semuanya baik kenapa susah ya orang? Like apa sih yang di... Ya sama aja lah kayak namanya orang gitu ya. Kita semua juga pengen jadi orang baik dan tidak berdosa gitu. Tapi pernah nggak sih lo suatu hari gak berbohong gitu kan? Tapi kan intinya adalah kemudian bukan berarti lo mengatakan oh ya udah gitu kan. Kita nggak usah berusaha aja sama sekali. Iya betul. Hak asasi manusia itu kan adalah satu standar
ideal yang harusnya berlaku secara universal di di semua tempat. Dan emang selalu kita akan harus berusaha untuk striving to perfection. Tapi di dalam konteks Indonesia, sayangnya kita bahkan bukan untuk striving to perfection dulu, tapi betulan membuat sistem yang bahkan memungkinkan untuk kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan yang saat ini belum ada. Jadi kayak kita tuh tahun 98 mengatakan, hey, kita mau membuat satu negara yang melindungi hak asasi manusia, kita masukkan ke dalam konstitusi. Terus kemudian kita mulai bikin sistemnya. Terus somewhere along the line kita gagal. Ada berbagai kemunduran yang mengkhawatirkan. Nah itu yang sebetulnya kita berusaha highlight di 9 agenda. Bukan semuanya gagal ya, tapi kalau saya bilang ini kok nggak mungkin banget sih, nggak tahu ya. Kalau tahun 80-an kita bilang bahwa atau bahkan tahun 90 waktu kita masih jadi macan Asia gitu, orang mengatakan suatu hari kita akan bisa jatuhin Soeharto. Orang lain akan kita diculik kalau ya gitu. Ini maksud gue, apakah mungkin kita bisa suatu saat nanti mewujudkan HAM gitu kan? Ketika tahun 98 itu ada satu langkah untuk kemudian bisa mewujudkan negara yang memang kembali ke marwahnya gitu, yaitu sebagai pengemban kewajiban pemenuh, penghormat dan pelindung hak asasi manusia gitu kan. Itu kan tahun 98 akhirnya kita berhasil bahkan menetapkan itu di dalam konstitusi. Ya ini adalah jalan yang panjang dan kadang-kadang emang jalan sejarah itu nggak pernah lurus kan. Kadang-kadang jalan sejarah itu agak-agak poco-poco. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Terus kalau kayak dari 9 ini tuh ini diurutkan berdasarkan kepentingan apa degree of importance apa enggak sih? Enggak. Secara acak. Semuanya penting secara setara. Hak asasi manusia itu semuanya itu indivisible, dia itu saling bergantung satu sama lain. Ini semua itu tidak mencerminkan mana yang paling penting. Ini semua adalah 9 bidang yang tidak mencakup semua bidang ya, tapi 9 bidang yang penting banget untuk diurus kalau kita memang pengen melangkah maju untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang betul-betul mewujudkan hak asasi manusia warga negaranya, melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia warganya gitu. Nah, sekarang bagaimana? Apalagi dengan digital age and then homegrown terrorism, mesti orang dikontrol semuanya apa ya? Dikontrol. Maksudnya dia udah dimonitor. Apakah itu juga? Kalau dimonitor sih udah pasti ya. Dimonitor. I don't agree with it, karena itu udah balik lah, itu masalah beda lagi tuh. Surveillance. Tapi intinya adalah seperti ini, gimana sih cara kita, ya itu kan, bagaimana kita caranya mengimbangi antara kebebasan berekspresi dan menjaga ketertiban umum lah intinya. Nah itu kan, ya itu makanya, memang boleh kok dibatasi, tapi dibatasinya harus dengan sangat-sangat dengan prasyarat-prasyarat yang sangat ketat. Pembatasan itu tuh betul-betul hanya untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan dan harus dijabarkan dengan jelas. Dan pembatasan itu harus ditetapkan melalui undang-undang. Tapi ya, aku tuh merasanya untuk memanage kebebasan berekspresi itu sebetulnya lebih penting lagi adalah untuk memastikan kita mempunyai pendidikan yang bagus, untuk punya critical thinking. Apakah akan ada orang-orang yang berusaha untuk untuk menyebarkan ketakutan melalui media sosial, melalui hoax dan lain sebagainya? Pasti ada. Ini sekarang itu bahkan salah satu karir sekarang jangan-jangan sama YouTuber. Ya itu kan. Tapi tapi dia tidak akan bisa efektif kalau orang itu kritis. Ya, betul. Kalau orang kemudian ketika dikirimin video apa segala macam reaksinya bukan wait, tapi bentar dulu gitu. Itu justru yang saya rasa
apalagi di internet age ini ya, gitu. Itu apa namanya? Yang paling penting itu justru untuk membuat orang lebih intelektual dan kritis dalam hidup di dalam dunia digital. Gak ada lagi caranya. Karena pakai undang-undang pun susah. Gak bisa. Siapa yang mau monitor satu-satu? Siapa yang bisa? Setiap status Facebook itu mau dilihatin. Ibaratnya kalau lu adalah komputer, lu harus dipasangin firewall. Terserah lu gitu. Kalau gue bilangnya jangan pakai Avast gratisan, pakai Avast yang berbayar gitu. Maksudnya lu harus menginstall. Selama ini aja nih kita sekarang lagi banyak demo apa segala macam kan. Pasti WA lo masuk ke semua, wah bombastis gitu kan dari berbagai kubu gitu kan. Nah itu kan ada footage yang akan membangkitkan kemarahan langsung. Dan kita begitu marah biasanya manusia itu punya entah kenapa manusia itu kalau marah itu pengennya ngajak-ngajak, gitu kan. Jadi pengennya langsung forward gitu kan. Jangan. Padahal sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita ngajarin orang untuk kalau lu ngelihat bahwa di video itu udah di forward udah 70.000 kali, be skeptical gitu. Tunggu dulu gitu. Nah gitu-gitu itu adalah sebetulnya yang lebih penting. Kalau karena background advertising, pendulumnya akan segera bergerak berbalik. Bahkan kalau perlu diterusin aja semua yang user generated content, karena pada akhirnya nanti konsumennya akan merasa bosan dan penyeleksian tuh akan dimulai gitu. Dulu kan kita media yang terseleksi kan kita alergi itu sebenarnya user generated kan. Kan begitu ini di burn habis, kan kita akan balik lagi kok kayak ternyata punya brand yang stands for something itu penting. Gue kalau pengen cari yang agak ini gue kesini, dia akan kembali lagi. Jadi gue nggak terlalu tapi from your own personal opinion gitu ya, apa sih yang negara takutin dari pasal ini? Dari pasal apa? Kebebasan berekspresi. Kenapa selalu yang sulit itu? Apa selalu ujung-ujungnya mereka parno makan, parno separatisme, harus NKRI harus mati. Indonesia itu kita secara inherent itu selalu takut dengan segala sesuatu yang kebablasan, kita anggap sebagai kebablasan. Tapi gimana ya? Apa sih yang mereka takutkan dari freedom of expression? Ya, kayaknya itu sesuatu hal yang paling tabu dan paling, maksudnya kita lihat perjuangannya sulit. Mungkin 98 baru terjadi, media aja baru akhirnya bisa keluar dari ibu kota tuh tahun 98. Maksudnya baru daerah-daerah lain punya radionya dan apa dan sekarang punya. After all, what is more powerful than an idea? Yes. Apakah pemerintah itu mempunyai patut mempunyai alasan untuk takut terhadap beberapa gagasan tertentu? They should. They should. Tapi apakah itu akan kemudian dijawabnya dengan pemidanaan? Oh, itu pemerintah yang malas. Karena then you don't want to do the hard work of educating your people. Mau apa sekarang? Misalnya. Karena pidana itu cost dari negara ya. Dan tidak efektif. Kalau seandainya sistem penjaranya masih kayak sistem penjara Indonesia. Nah itu maksudnya apa tuh? Misalnya, itu tidak efektif. Kita nggak usah ngomongin ekspresi dulu. Narkoba. Orang pakai narkoba. Kalau seandainya lo bukan artis atau bukan anak orang kaya, kemungkinan besar lo masuk penjara. Di penjara ternyata dealernya malah lebih banyak daripada di luar, lebih gampang lagi ditemuinnya. Iya, kayak gitu. Lu menciptakan suatu sistem yang memberikan keamanan semu kepada masyarakat yang mengatakan bahwa oke, gua penjarain lah orang-orang jahat ini. Di penjara mereka itu kayak school of rock. Mereka malah dapat sekolah lebih tinggi lagi untuk menjadi penjahat yang lebih keren lagi. Mereka malah networking.
ibaratnya kalau seandainya lo lagi di comedy club gitu ya, lo malah jadi networking sama teman-temannya, itu di penjara kayak gitu, jadi networking. Ya tadinya lo nggak jahat-jahat banget, tiba-tiba jadi bisa. Tadinya lo ngerampok sendiri, setelah 5 tahun lo jadi punya teman bisa ngerampok berempat, ya gitu. Nah itu, nah sama pemikiran bahwa ya udah. Kalau kan gagasan-gagasan A, B, C, D, E itu kan berbahaya. Mendingan orang yang menyuarakan gagasan seperti itu ya kita penjarain aja. Emang efektif? Yang ada mereka malah misalnya ya katakanlah religious radicalism. Ya. Terus lo penjara, dia bikin kelompok doanya di sana. Iya. Lah, jadi malah dia malah senang jadi perekrutan. Lah. Orang desperate tuh banyak di penjara, gampang direkrut. Iya. Jadi kayak kalau seandainya apakah negara legitimate emang beralasan untuk menakuti beberapa gagasan tertentu? Sama seperti kayak gini, kalau lo nampol gua, apakah kemudian rasa sakit yang gue rasakan itu legitimate, ada alasannya gitu. Betul gak? Real gak? Real rasa sakitnya. Tapi kalau gue ditampar di pipi, sakitnya di sini, tapi kemudian lutut gue yang gue taruh es. Nggak ya, ngapain ya? Iya, itulah hubungannya sama mengatasi masalah dengan pemidanaan. Hanya dengan pemidanaan gitu ya. Gue sih percaya bahwa kalau sebenarnya ekspresi-ekspresi yang menggunakan kekerasan atau membujuk orang menggunakan kekerasan, itu dua-duanya memang harus dibatasi. Iya. Gila lu gitu. Tapi selain daripada itu, maka banyak hal-hal ekspresi-ekspresi yang dianggap bermasalah. Itu sebetulnya permasalahannya adalah pendidikan, counter naratif. Gitu loh. So, jadi negaranya dulu apa orangnya dulu? Maksudnya jadi negara yang kayak insecure, maksudnya dia biar bisa, ya udah semua boleh begini. Semua negara kan, semua pemerintahan, semua rezim itu semua orang yang berkuasa itu akan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Ya, oke. Jadi mereka akan selalu try to whatever yang bikin lu stay di situ ya gue akan lakuin gitu. Iya, tapi yang kita berusaha katakan adalah lo harus mempertahankan kesatuan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang menghormati HAM. Gitu. Dan kenapa? Karena emang nggak ada gunanya mempunyai pemerintahan kalau dia itu kayak itu sama seperti kayak lo kalau seandainya pemerintahan yang tidak memenuhi tugas-tugas hak asasi manusia kepada warga negaranya, itu sama aja sama punya mobil yang nggak bisa lo kendarai, yang mesinnya hilang. Marwahnya itu mobil, tujuannya itu mobil adalah supaya lo bisa kendarai untuk ke poin A untuk poin B. Mau mobilnya sekeren apa, kagak ada mesinnya atau kagak ada rodanya gitu ya, dia tidak bisa memenuhi tujuan keberadaan hidupnya, maka dia jadi barang yang nggak berguna. Sama dengan pemerintahan. Sebenarnya gue baru notice ya, ngobrol sama lo ya, lo di train 2 bulan jadi stand up comedian bisa lo, karena analogi lo kayak analogi lo on point, tinggal butuh belokan itu kan, you can get your message across in lebih cara yang lebih pop. Kayak partner lo makan kerjanya setuju. Kayak dikit lagi nih, kalau tadi gue ingin kalau analoginya itu sebenarnya bisa lucu banget lo kalau buka. Tapi intinya itulah menurut gue, kayak kita memang harus memikirkan tentang apakah negara kita smart dalam menjawab tantangan yang dia hadapi, atau dia lagi berusaha untuk menipu bangsanya, menipu rakyatnya. Ada masalah A, tenang nanti gue penjarain. Ada masalah B, tenang nanti gue penjarain. Emang lu abis dipenjarain selesai masalahnya? Gitu. The best example-nya tuh siapa sih? Apa? Dalam praktisi freedom of speech sebetulnya. We can pick a country gitu. If I can pick a country? Yeah. Gue akan mengatakan negara-negara Eropa prakteknya cukup bagus.
bahkan Amerika menurut gua kadang-kadang agak kebablasan. Wah, kok gua jadi kayak pemerintah. Negara Eropa cukup bagus tuh Eropa mana nih? Jerman? No. Eropa kan Uni Eropa ya. Uni Eropa, itu Uni kan Eropa. berdasarkan European Convention of Human Rights, jadi kira-kira sama. Ya, kira-kira sama. Apa namanya? Jadi di Inggris tidak termasuk lagi ya? Hampir nggak masuk lagi. Di ujung tanduk, aduh, boring. Itu gue nggak tahu sekarang dia situasinya di mana sih, masuk atau keluar sih? Gue tadi yang ngikutin beritanya loh, sebagai alumni Chevening yang baik gitu. Sampai akhirnya gue kayak capek sendiri gitu, kayak yang udah deh, nanti kalau tiba-tiba gue lihat headline-nya Brexit is done, baru gue kemudian akan nyusurin beritanya ke belakang, karena ini tuh kayak oh my god, what is happening gitu. Tapi ya itu. Nah, boleh iklan ya? Ya boleh dong. Sekian kuliah 5 SKS-nya bersama. Enggak, jadi sejujurnya seperti yang waktu itu kita ceritakan kan ya, amnesti itu kan sebetulnya ada berusaha untuk menggalakkan gerakan hak asasi manusia untuk semua. Jadi karena kami juga memang aspirasinya adalah gerakan, kami justru mendorong orang-orang untuk terlibat di dalam kampanye-kampanye kami. Nah, salah satunya untuk 9 agenda HAM ini kami mempunyai kampanye pena, pesan untuk perubahan. Kartu pos itu merepresentasikan satu agenda dengan satu kasus sebagai pengantar terhadap topik yang di-cover dalam agenda tersebut. Misalnya kalau yang ini itu adalah ungkap tragedi Painai, akhiri kekerasan di Papua. Itu adalah untuk membicarakan tentang baik itu tentang impunitas kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan dan impunitas yang sangat prevalen di Papua, dan Painai itu sangat penting karena dia adalah satu kasus yang waktu itu pernah dijanjikan oleh pemerintah Indonesia bahkan sampai ke PBB bahwa kita akan menyelesaikannya, tapi sampai sekarang penyelidikannya aja belum dilakukan, laporan pelanggaran HAM-nya belum dikeluarkan gitu. Nah, ini misalnya seperti ini, nah nanti di sini akan ada suratnya, teman-teman bisa memberikan juga pesan tambahan tentang topik ini dan kemudian ditandatangani, dan ini nanti kemudian bisa dikirimkan gitu. Kalau untuk surat yang ini itu untuk ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia gitu. Jadi macam-macam. Kalau yang ini adalah baik Nuril, kita misalnya gitu ya, kita merayakan sebetulnya bahwa dia akan diberikan amnesti. Tapi kita juga mau supaya ini tidak hanya menjadi pengecualian, tapi semua orang yang menjadi korban pelecehan seksual itu dapat mendapatkan perlindungan gitu misalnya. Jadi salah satunya adalah dengan cara mengundangkan RUU PKS, bukan yang partai, tapi yang penghapusan kekerasan seksual. Ya, tapi jadi ini kami juga sama. Jadi ini adalah permintaannya, ini ditujukannya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kayak gitu sih. Untuk jelasnya bisa visit amnesty.id, tepatnya amnesty.id/pena. Dan kemudian sih kami betul-betul mengundang supaya teman-teman kakek neneknya juga diajak gitu ya, tulislah kirimkanlah postcard ini untuk kemudian menunjukkan kepada anggota DPR. Ini yang tentang Human Rights Defenders. Nah, ini kalau yang ini adalah Novel Baswedan. Jadi ini kita tuh pengen mendorong supaya orang-orang itu betul-betul bergerak dan menunjukkan secara real kepada DPR, kepada kementerian terkait, kepada presiden bahwa masyarakat itu peduli. Justru karena saya rasa ini udah sangat penting untuk membuat demokrasi kita berarti gitu. Saya tuh pengen banget ya, bayangannya saya, suatu saat nanti tuh kita akan dengan aktif betul-betul mengejar anggota DPR yang merepresentasikan daerah kita, betul-betul mengejar betul-betul terlibat di dalam proses demokrasi ini dan hold our representatives accountable gitu. Nah, ini dimulai latihannya dengan pena. Oke, terima kasih.